Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Jamaah Mi'raj sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bisa memulai kajian Mi'raj ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan coba rutinkan kajian Mi'raj lagi seperti dulu. Jadi ada kajian Mi'raj online dan offline. Dan juga kami mohon maaf, biasanya kita ada live di YouTube juga buat Bapak Ibu, jadi bisa lihat recording kita. Cuman emang ini dari tadi saya coba ada gangguan teknis, jadi belum bisa live YouTube juga. Jadi nanti mudah-mudahan ini saya rekam di laptop, nanti akan kita upload di YouTube supaya Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan kembali, ataupun nanti buat yang bergabung di pertengahan jalan bisa dapat utuh seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke acara, saya ingin menginformasikan bahwa pertanggal 22 Februari yang lalu, Mi'raj sudah diwakafkan oleh Elzata kepada Sinergi Foundation. Jadi, alhamdulillah, ke depannya nanti seluruh aktivitas kegiatan Mi'raj akan benar-benar dari umat dan untuk umat juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk kajian hari ini sebenarnya kita lagi mau coba membahas hal-hal yang memang kekinian ya, terutama terkait masalah thrifting nih, thrifting baju kan akhir-akhir ini sedang rame bahwa pemerintah memusnahkan banyak sekali balan karung pakaian-pakaian bekas, yang mana pakaian bekas ini saat ini jadi tren bisnisnya anak muda seperti itu. Jadi di mana anak-anak muda sekarang pada berburu pakaian bekas impor gitu ya, beli satu karung, dipilih mana yang bagus dan sebagainya, lalu dijual kembali. Dan memang update-nya memang saat ini selama bulan Ramadan untuk para pengecer masih dibebaskan untuk bertransaksi, berjual beli pakaian bekas ini. Dan untuk barang-barang yang impor yang baru masuk itu semuanya dimusnahkan. Nah, dari segi Islam sendiri itu boleh nggak sih barang-barang bekas seperti itu diperjualbelikan? Bagaimana hukumnya nih untuk penjual dan pembeli? Hukumnya itu gimana nih? Boleh nggak baju-baju atau barang-barang bekas seperti itu diperjualbelikan? Karena memang kan di Islam sendiri kan ada aturan mainnya ya, ada fikihnya. Nah, ini kita akan bahas bersama Ustadz Panji Adam Agus Putra. Nah, siapa sih Ustadz Panji ini? Beliau adalah kelahiran tanggal 30 Desember tahun 90 dan setelah menamatkan S3-nya di di bidang doktor ilmu hukum, dan memang beliau berfokus tadi ya di Fakultas Syariah dan hukum di jurusan muamalahnya seperti itu. Dan saat ini beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariahnya Sinergi Foundation.
Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang beliau ini menjadi Dewan Pengawas Syariah dan sudah ada cukup banyak buku ya yang beliau tulis dari mulai hukum perbankan nasional, hukum bisnis, perbankan syariah, fikih muamalahnya, konsep regulasi dan implementasi, fatwa-fatwa ekonomi syariah, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu nanti kita bersama akan sama-sama mendengarkan kajian dengan Ustadz Panji sekaligus berdiskusi ya, gimana sih hukumnya terkait bisnis thrifting ini. Padahal kan kalau kita tahu sendiri makna dari thrifting ini sebenarnya adalah penghematan ya awalnya ya. Jadi penghematan bagaimana caranya pos-pos pengeluaran kita yang memang bisa dikurangi dengan cara penghematan, kita lakukan penghematan. Cuman memang ada pergeseran makna bahwa thrifting ini jadi ya jual beli barang bekas seperti itu. Alhamdulillah di Zoom sudah tergabung Ustadz Panji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang Arbi. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Ustadz, kita mulai diskusi kita pagi ini ya terkait tadi nih thrifting nih. Karena anak muda juga banyak mungkin ada yang anaknya bisnis thrifting juga di sini seperti itu Ustadz. Masya Allah. Kita mulai saja ya Kang Arbi. Siap, siap, Bang Ustadz. Suara saya muncul? Muncul Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang saya hormati teman-teman dari Mi'raj Travel, teman-teman dari Sinergi Foundation dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya diberikan kepercayaan nih ya oleh teman-teman di Sinergi untuk menyampaikan materi yang cukup menarik ya terkait dengan thrifting. Nah, ini adalah salah satu bentuk nawazil fiqhiyah ya. Nawazil fiqhiyah itu adalah sesuatu yang sifatnya kekinian, sesuatu yang bersifat kontemporer yang belum tentu aturan hukum ini kita dapati di zaman Rasulullah SAW ya. Tetapi hari ini banyak sekali muncul ya jenis-jenis kegiatan transaksi kontemporer yang perlu dijawab hukumnya. Nah, itu yang disebut dengan istilahnya nawazil fiqhiyah mu'asirah ya, atau problem-problem yang sifatnya kekinian yang sekiranya perlu dijawab status hukumnya dari aspek syariah seperti apa ya. Oke, dan insya Allah nawazil fiqhiyah pada kesempatan pagi ini yang kita akan bahas terkait persoalan mabi isti'mal ya kalau dalam kitab-kitab fikih. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan materi hari ini, ada hal yang menarik ya dari apa namanya flyer yang sudah di-share ya terkait dengan thrifting ala Rasulullah ya. Soalnya apakah Rasulullah SAW melakukan hal ini? Ya, apakah Rasulullah atau di zaman minimal di zaman Rasul terjadi praktek-praktek seperti ini? Ya, tentu ya kita perlu mendapatkan suatu dalil ya yang spesifik terkait apakah di zaman Nabi terdapat kegiatan transaksi seperti ini atau tidak. Namun pada hakikatnya ya rekan-rekan sekalian, ada hal yang menarik ketika kita berbicara masalah praktek amalan dari Rasulullah SAW ya. Mungkin untuk memberikan gambaran kemudahan ya kita bagi dua saja ya, praktek amalan Rasulullah dalam kaitannya dengan ibadah atau praktek di zaman Nabi yang kaitannya dengan kegiatan muamalah. Nah, ini berbeda, konsepnya ini berbeda. Mungkin untuk mengawali saya coba buka dulu ya untuk bisa membedakan. Mohon maaf Kang Arbi, kayaknya saya nggak bisa host di sini ya, atau nggak bisa share screen ya. Alhamdulillah. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Ustadz. Sudah ya, baik. Ini saya temukan ya
prinsip dasar ya praktek ibadah atau muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kita ini lihat di dalam apa namanya kitab I'lam Waqi'in an Rabbil Alamin, ya, kitab yang ditulis oleh Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad Syamsuddin ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau populer dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkaitan dengan amalan-amalan Rasulullah SAW, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kita wajib untuk memperhatikan kaidah ini, ya. Kata Ibnu Qayyim, kita wajib untuk memperhatikan kaidah ini. Apa kaidahnya? Fal aslu fil ibadat al-butlan hatta yaquma dalilul 'alal amr. Ya. Pada prinsipnya dalam perkara-perkara ibadah, ya, prinsipnya dalam perkara-perkara ibadah adalah al-butlan, hukumnya batil atau batal atau tidak sah. Hatta yaquma dalil 'alal amr, sampai adanya ditemukan dalil yang memerintahkan. Jadi sifat dari ibadah itu sendiri sebetulnya atau kif, ya, atau kifiyah, yaitu nunggu dalil, nunggu perintah. Sehingga amalan-amalan dalam ibadah itu perlu didukung oleh dalil, ya, karena prinsipnya adalah tadi, ya, nunggu perintah. Kalau nggak ada perintah secara syariat, maka ibadah itu dikatakan sebagai ibadah yang batil, ibadah yang tidak sah. Bahkan berpotensi menjadi dosa hukumnya ketika kita memodif atau menambah-nambah perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Namun lain halnya dengan konteks muamalah. Kaidahnya kata Ibnu Qayyim adalah wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sihhah hatta yaqum ad-dalil 'ala al-butlan wa tahrim. Ya. Berbeda dengan konsep ibadah ini, ya, teman-teman sekalian, berkaitan dengan muamalah, prinsip dasarnya hukum bermuamalah atau melakukan uqud, ya, kontrak-kontrak perjanjian, ya. Mau perjanjian apapun itu namanya, ya. Transaksi apapun itu namanya, selama berada dalam lingkup muamalah, ya, hukumnya dikatakan dihukumi sah, ya. Hatta yaqumad dalilu 'alal butlani wa tahrimi, sampai ditemukannya ada dalil yang membatalkan atau yang mengharamkan. Nah, ini kaidah yang cukup menarik untuk memulai kajian kita pada pertemuan pagi ini, ya. Jadi dalam perkara ibadah sifatnya statis, sifatnya rigid, ya. Tidak usah kita modifikasi ibadah, tidak usah kita nambah-nambah ibadah, tidak usah kita kreasi dalam ibadah. Cukup dilakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, ya. Dan sebagai bentuk ketaatan pada Rasulullah SAW. Namun lain halnya dengan perkara-perkara muamalah, ya. Dalam perkara muamalah prinsip dasarnya adalah dinamis, ya, mengikuti perkembangan zaman, bersifat kekinian, sehingga prinsip dasarnya dihukumi boleh, kata para ulama. Ya, apapun jenis muamalah itu dihukumi boleh dulu sampai nanti kita menemukan apakah dalam praktek muamalah tersebut, ya, adanya unsur-unsur yang dilarang atau menyebabkan kegiatan muamalah itu menjadi batil atau batal secara hukum, ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang membahas suatu persoalan transaksi X misalnya, ya, kita sedang membahas transaksi X. Nah, dalam persoalan muamalah kita kembalikan pada kaidah ini, ya. Dalam kaidah ini dikatakan hukumnya boleh, ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Tapi ketika ditemukan adanya dalil yang melarang, ya, atau ditemukan adanya unsur-unsur yang diharamkan sehingga menyebabkan transaksi ini menjadi batil, maka hukumnya jatuh menjadi haram. Jadi itu, ya, satu kaidah yang harus kita pegang, ya, terutama berkaitan dengan yang kita bicarakan hari ini, ya. Makanya sini lebih jauh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wal firqu bainahuma anallaha subhanahu la ya'budu illa bima syara'ahu ala alsinati rasul. Ya, perbedaan antara ibadah dan muamalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah, ya, disembah, ya, illa bima syara'ahu ala alsinati rasul, kecuali, ya, apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui
perantara Rasulnya. Fa innal ibadah haqqahu ala ibadihi. Karena ibadah itu adalah hak Allah atas hambanya. Ya, makanya di sini hamba tidak boleh, seorang hamba manusia tidak boleh melakukan inovasi, kreativitas, ya, atau modifikasi terhadap ibadah ini, ya. Haqqahu alladzi ahaqqahu wa radiya bihi wa syara'ahu. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah, ya, dan ibadah itu harus sesuai dengan ridha dan ketentuan syariat. Wa amal uqud wal syurut wal muamalat fahiya afun hatta yuharrimuha. Adapun persoalan-persoalan al-uqud, ya, kontrak-kontrak perjanjian, transaksi-transaksi perjanjian, ya, dan syarat-syarat yang berkaitan dengan perjanjian, dengan transaksi atau muamalah-muamalah lainnya, fahiya afun, hukumnya boleh, hatta yuharrimuha, sampai, ya, Allah mengharamkannya. Maksudnya sampai ditemukan ada dalil yang mengharamkan, ya. Nah, jadi ini, ya, apa namanya, konsep yang perlu dipegang oleh teman-teman sekalian ketika membahas persoalan muamalah. Jadi dalam muamalah itu dihukumi boleh dulu segala sesuatu apapun itu dalam persoalan transaksi, baik yang sifatnya dulu ataupun yang sifatnya kekinian, ya, selama tidak ada dalil-dalil yang secara spesifik mengharamkan atau tidak adanya unsur-unsur yang menyebabkan kegiatan transaksi itu menjadi haram, maka dihukumi afun di sini. Afun itu hukumnya boleh, dimaafkan secara syariat, ya, diizinkan secara syariat, ya. Lau sakata an ibahi, ya, had dzalika wa tahrimu dzalika wa dzalika al afwan la yajuz hukmu bitahrimihi wa ibtalihi. Kalimat seperti ini, ya, di sini. Sesuatu yang didiamkan hukumnya artinya tidak dijelaskan secara spesifik pelaksanaannya secara syariat, ya, itu dihukumi boleh, sehingga kita tidak bisa menghukumi ini haram dan ini batal kecuali kita menemukan adanya dalil yang menunjukkan ini batal atau ini haram, ya. Jadi sesuatu yang oleh syariat didiamkan, tidak dijelaskan secara spesifik dalam persoalan muamalah, itu dihukumi boleh dulu, ya, sehingga sifat dari bermuamalah itu lebih sifatnya elastis, dinamis, ya, bahkan memungkinkan adanya modifikasi dan sebagainya. Nah, ini untuk membedakan antara konsep ibadah dengan konsep muamalah. Nah, persoalan yang hari ini kita bahas adalah thrifting misalnya, gitu kan. Nah, persoalannya apakah hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, sejauh pengetahuan saya secara pribadi belum menemukan, ya, dalil khusus yang secara spesifik praktek itu atau amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kembali lagi pada kaidah umum, ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau ada unsur-unsur yang membuat muamalah ini menjadi batil, maka dihukumi boleh dulu. Itu kaidah umumnya, ya. Nah, karena thrifting itu bagian dari akad jual beli, ya, dari akad jual beli, maka saya coba akan paparkan, ya, tentang bagaimana hukum melakukan kegiatan transaksi thrifting, ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat nih materinya. Oke, Kang Abi, apa sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Ustaz. Sudah, ya, ini materinya baru saya bikin tadi menjelang sahur. Jadi mohon maaf kalau tampilannya kurang cukup menarik, ya, karena berbagai kesibukan juga belum sempat untuk mendesain secara baik, ya. Oke, kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, ya. Karena tadi saya katakan ini masuk dalam wilayah atau ranah akad jual beli, ya. Thrifting itu bagian dari kegiatan transaksi muamalah, ya, babnya bab jual beli, sehingga kita wajib mengawali pembahasan ini dari apa itu jual beli, supaya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa memahami secara komprehensif materi pada kesempatan pagi ini. Jadi kalau misalnya hanya bertanya apakah ini di zaman Rasulullah terjadi, jawabannya tidak. Bagaimana hukum syariat, boleh atau enggak? Misalnya boleh, ya, atau enggak boleh, ya sudah beres, kajiannya nggak usah 1 jam 2 jam, kajian cukup 2 menit 3 menit. Tapi saya ingin menjelaskan secara komprehensif sehingga struktur kajian hari ini bisa dipahami secara
baik gitu ya. Kita lihat misalnya unsur demi unsur sehingga ketika kita menjawab suatu hukum atau bagi teman-teman tahu suatu hukum itu punya landasan secara syariatnya gitu ya. Nah, oke. Kita awali dulu bisa di sini dari definisi jual beli ya. Saya kutip dari Wahbah Zuhaili ya dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Beliau mengatakan jual beli itu adalah aqdun muawadhah ya, akan tukar menukar ya, maliyah yang bersifat kebendaan ya, walau fi zimmah, sekalipun dalam tanggungan. Maksudnya gini, boleh jadi dalam akad jual beli itu ada para pihak yang statusnya zimmah. Status zimmah itu adalah berhutang ya. Misalnya pembeli dia berhutang pembayaran atau penjual yang berhutang penyerahan barang seperti jual beli inden. Dalam jual beli inden yang berhutang adalah penjual. Dalam hal ini penjual hutang apa? Hutang barang. Karena si pembeli sudah bayar secara full, bayar cash full, tapi barangnya kan di kemudian hari. Ya, berarti di sini yang punya zimmah, punya tanggungan hutang itu adalah penjual. Boleh jadi ada pembeli yang tanggungan pembayaran. Barang sudah diterima tapi bayaran belum, baik dilakukannya secara tangguh, muajal, nanti diakhirkan, kalau kata orang Sunda nanti ngagebrok gitu kan, atau pembayarannya secara taksid ya, secara cicil. Nah, itu hukumnya dibolehkan secara syariat. Yang tidak boleh itu adalah bai'ul kali bil kali au bai'ud dain bidain, kata Nabi. Yang jelas ada hadisnya dari Nabi adalah menjual hutang dengan hutang. Penjual hutang barang, pembeli hutang pembayaran, itu nggak boleh ya. Harus salah satu pihak menyerahkan unsur dari akad jual beli tersebut ya. Makanya tadi, apakah yang digunakan adalah skemanya salam, yaitu pembeli bayarnya cash full, kemudian penjual serahkan barang kemudian hari, kayak sistem jual beli online hari ini lah ya. Kayak jual beli online hari ini kan kita sebagai konsumen pasti kita bayar dulu ya, kemudian barang diterimanya entah 1 atau 2 hari kemudian sesuai dengan jasa pengiriman barang yang kita gunakan ya, atau pembayaran yang berhutang. Dalam hal ini pembeli yang berhutang ya, si pembeli berhutang pembayaran ya. Nah, itu juga boleh ya, tapi barang harus sudah diterima oleh si pembeli ya, supaya tidak terjadi adanya 2 hutang dalam satu transaksi ya. Zumakais ya. Dalam pelaksanaan jual beli boleh dilakukan adanya konsep tawar menawar ya. Jadi dalam jual beli termasuk dalam konsep skema jual beli barang-barang bekas ya, thrifting, itu boleh dilakukan adanya konsep apa? Zumakais, yaitu tawar menawar ya. Oke, antara konsumen dengan produsen atau si penjual, sampai nanti ditemukan adanya ittifaq, kesepakatan harga ya, sampai nanti adanya kesepakatan harga, sehingga kesepakatan harga itulah yang dijadikan sebagai dasar perjanjian antara penjual dan pembeli. Ala wajhin yufidu milkil ain au manfaatin ala ta'bid ya, dengan cara-cara tertentu ya, yang bertujuan untuk intiqal milkiyah. Kalau di sini yufidul milk ya, tujuannya adalah untuk memindahkan kepemilikan suatu benda atau manfaatnya ya, yang bersifat at-ta'bid, bersifat selama-lamanya. Karena boleh jadi ada transaksi muamalah ya, yang dia merupakan kegiatan muawadat juga ya, tukar menukar ya, atau bisnis, tetapi perpindahan kepemilikan itu bersifat sementara, yaitu sewa menyewa ya. Itu berpindah kepemilikan manfaat barang ya, dari si pemilik sewa kepada si penyewa ya, tapi sifatnya at-tauqid, yaitu dibatasi waktu. Tapi kalau dalam jual beli tidak boleh dibatasi waktu. Artinya ketika si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan pembayaran, maka hakikatnya sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Yang semula harga atau uang atau pembayaran milik si pembeli diserahkan kepada si penjual, yang sebelumnya barang milik si penjual diserahkan kepada si pembeli menjadi kepemilikan si pembeli. Nah, itu yang disebut dengan akad jual beli. Makanya nanti dalam perkembangan fikih kontemporer kita akan menemukan ada yang disebut dengan bai usuri ya. Ada baiul hakiki. Nah, ini yang kita bahas kan baiul hakiki, jual beli secara hakiki. Ada bai usuri, jual beli dalam artifisial. Boleh jadi hari ini kita akan menemukan, termasuk diatur dalam peraturan perundang-undangan di kita, ada yang disebut dengan konsep bai usuri,
Ya, kalau bahasa teman-teman di bisnis itu ada disebut dengan istilahnya sell and leaseback. Ya, sell and leaseback. Bahkan sell and leaseback ini sekarang kita bisa temukan dalam produk namanya sukuk ijarah. Sukuk ijarah sell and leaseback. Nah, itu konsep yang digunakan adalah jual beli dalam arti fisial, ya. Bukan dalam arti sesungguhnya seperti yang sedang kita bahas. Nah, itu kajiannya cukup panjang. Nantilah lain kesempatan saya akan coba jelaskan tentang bai usuri, salah satunya sukuk, ya, sell and leaseback, atau apa ya bahasa kita sukuk itu, surat berharga, ya, syariah negara, SBSN surat berharga syariah negara. Orang-orang konvensi menyebutnya obligasi, tapi kurang tepat sih, karena obligasi kan surat hutang, sedangkan sukuk bukan surat hutang, karena konsep yang digunakan adalah jual beli secara suri, ya. Teman-teman sekalian, kita lihat dalil-dalil dalam Quran, ya, tentang kebolehan, dasar umum kebolehan akad jual beli. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, kita bisa menemukan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai' wa harrama riba, ya. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi jual beli itu secara umum, ya, merupakan kegiatan transaksi yang dihalalkan oleh Allah. Jual beli bagaimana yang dihalalkan? Ya jual beli apapun. Ya, jual beli apapun selama dalam jual beli itu tidak ada unsur-unsur yang dilarang, tidak ada unsur ribanya, ya, tidak ada unsur gorornya, tidak ada unsur spekulasinya, tidak ada unsur mudorotnya, maka jual beli itu dibolehkan dengan konsep apapun, skema apapun, jenis apapun, barang apapun, selama tidak melanggar ketentuan syariat, hukum jual beli boleh. Karena kalau kita belajar menganalisis kalimat dalam al-bai, ya, dalam surah Baqarah 275, al-bai itu kan dia merupakan alif lam lil istighraq, ya. Kalau orang-orang yang pernah belajar bahasa Arab, kalimat alif lam lil istighraq itu yufidul am, untuk menunjukkan kalimat umum atau keumuman suatu kalimat, sehingga seakan-akan Allah ingin mengatakan jual beli apapun halal, silahkan, selama dalam jual beli itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, termasuk riba, ya. Oke. Kemudian kita lihat di dalam masih dalam surah Al-Baqarah 282 sekarang, ya, bahwasanya ada perintah untuk mencatatkan transaksi, ya, dan menghadirkan 2 orang saksi. Tapi memang sebagian ulama mengatakan ini wajib, ya, mencatatkan transaksi ataupun menghadirkan saksi. Namun pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan itu hanya sebatas an-nadab, ya, hanya sebatas anjuran saja. Ya, terutama kalau transaksi tersebut mengandung unsur ad-dain, hutang piutang, ya. Misal dalam skema transaksi thrifting ada unsur hutang piutang, misalnya pihak pembeli dalam hal ini melakukan pembayarannya secara tidak tunai. Nah, ini alangkah baiknya kalau transaksi itu dilakukan pencatatan. Kan Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kan dalam 282. Kalau kalian melakukan kegiatan muamalah yang di dalamnya ada unsur pembayaran atau kegiatan yang pembayaran tidak tunai atau hutang piutang, maka faktubuh, dicatat, ya. Ada bukti tertulisnya. Bukti tertulis itu buat apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai alat bukti. Kalaupun nanti si konsumen ngelak, ya, kewajiban dia, maka dia bisa ditunjukkan nih, ya, buktinya bahwasanya kamu ketika transaksi masih ada unsur hutangnya sekian rupiah, ya. Oke, berikutnya kita lihat dalam Quran surah masih Al-Baqarah 198, ya, tentang Allah membolehkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara berbisnis, ya. Hukumnya boleh. Dan terakhir kita lihat dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 29, ya. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ya. Bahwasanya kata Allah, ya, jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, ya, termasuk dalam transaksi jual beli, ya. Tidak boleh dalam transaksi jual beli ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada unsur yang batil, ya. Tadi, ya, kalau kita ambil rumus sederhananya, ya, unsur yang batil itu kalau di dalamnya ada unsur riba,
kalau di dalamnya ada unsur gharar, ketidakjelasan, ketidakpastian akan, atau yang ketiga di dalamnya ada unsur spekulasi, untung-untungan, judi, maisir, atau yang keempat ada unsur yang membahayakan, doror, atau berimplikasi pada kezoliman, itu nggak boleh. Nah, kita lihat saja dalam praktek thrifting, apakah melanggar kaidah-kaidah dalam Quran atau tidak. Ya, apakah melanggar kaidah-kaidah dalam Quran atau tidak? Illa antakuna tijaratan antara dibinkum, kata Allah. Kecuali transaksi yang di dalamnya para pihak saling ridho satu sama lain, ya, saling ridho satu sama lain. Jadi tidak ada yang dipaksa dalam hal ini, ya, tidak ada yang terpaksa, gitu kan? Artinya dua belah pihak harus saling ridho. Makanya kenapa tidak boleh dilakukan, namanya dalam fikih itu bai'ut talji'ah. Bai'ut talji'ah kalau kata orang Sunda itu namanya jual dadat gitu, ya. Nah, ini kemarin saya ketika nguji sidang skripsi ini cukup menarik, Kang Arbi. Ada mahasiswa penelitian di kampus sendiri, ya, kita di Unisba. Tentang apa kamu? Tentang wisuda, Pak. Apa kaitannya wisuda dengan penelitian? Ya, Pak, ketika wisuda biasanya kita suka dipaksa beli foto padahal kita nggak minta untuk difoto, ya. Biasa kan kalau turun dari mobil kemudian masuk ke gedung aula, pulang-pulang banyak yang nyamperin tukang foto kan, nyerahin foto tuh. Iya betul, Ya, Ustaz. itu namanya jual dadat kalau kata saya, ya. Ya taljiah. Kalau misal di situ ada unsur paksaan dan tidak rela, gitu kan, ya, si pembeli itu nggak rela, gitu kan, maka hukum itu tidak boleh, ya. Tapi kalau si pembeli merasa ya udah nggak apa-apa deh, gitu kan, dan harganya pun memang masih terjangkau, ya nggak jadi masalah, gitu kan. Tapi idealnya kan nggak dilakukan konsep seperti itu, gitu kan, tiba-tiba dicegat kemudian harus ditebus foto, kan nggak elegan juga, gitu, konsep kayak gini, ya. Kayak ini dasar dalam Quran, ya. Kalau kita lihat dasar dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dari Rifa'ah ibnu Rafi, ya, radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ay kasbil atyab. Ya, Nabi pernah ditanya, ya, kerjaan apa sih yang paling bagus, yang paling baik, ya? Kerjaan apa? Kata Nabi, amal rajul biyadihi. Ya, yaitu dia bekerja hasil keringatnya sendiri. Ya. Bukan dengan cara minta-minta, tapi betul-betul hasil kerja kerasnya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Nah, lihat. Dan setiap jual beli yang mabrur, maksudnya jual beli yang diberkahi. Apa jual beli yang berkahi itu? Ketika jual beli ini tidak ada unsur-unsur yang diharamkan secara syariat. Apakah dalam praktek thrifting ada unsur-unsur yang diharamkan? Nanti kita akan lihat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana ada unsur yang diharamkan atau tidak ada unsur yang diharamkan. Kemudian yang kedua, ya, jadi sama saja, ya, dasar hukumnya innamal bai' antarad, ya. Kata Nabi, jual beli itu ya harus saling ridho, nggak boleh ada paksaan, ya. Kedua belah pihak harus saling ridho. Saya mau nanya deh, untuk menentukan apakah si penjual atau si pembeli ridho itu apa sih indikatornya kira-kira? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Apa sih indikator? Kan saya nggak tahu, ya. Ridho itu sesuatu yang terselubung dalam hati, sifatnya batiniah, ya. Kang Arbi, apakah tahu sekarang saya ridho untuk ngisi kajian di sini? Tidak bisa menjawab, Ustaz. Ya. Ini dari sinergi nih, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira nih. Ya. Indikator apakah si fulan itu ridho beli barang saya atau saya ridho jual barangnya ke si fulan? Kira-kira apa sih indikatornya? Kan Nabi mengatakan jual beli itu harus saling ridho, atau transaksi apapun harus saling ridho. Mungkin saling melepaskan, Ustaz, pada saat transaksi, pada saat penyerahan barang mungkin. Saling melepaskan, ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Ya. Nanti lari ke dalam perkawinan juga nih kayaknya, ya. Istri yang dinikahi itu tanya sekarang, ini ridho enggak, gitu. Kemarin ya, kata para ulama, indikator keridhoan dalam kegiatan transaksi muamalah adalah dengan adanya ijab dan qabul. Sigot itu, ya, tadi pelepasan benda itu implikasi dari ijab dan qabul, ya.
Jadi pelepasan benda atau pelepasan pembayaran itu adalah implikasi dari ijab dan qabul. Jadi untuk menunjukkan ridho atau tidaknya, ulama membuat rumus karena ini sifatnya batiniah, nggak ada yang tahu. Pokoknya ijab dan qabul itu menjadi standarisasi seorang ridho. Makanya ketika saya diminta Ustadz ngisi, oke, berarti kan saya ridho. Ini kan ijabnya gini, Ustadz bisa nggak mengisi tanggal sekian jam sekian? Saya lihat agenda, oh kayaknya kosong, boleh saya siap hadir. Berarti kan situ ada ijab kabul nih, berarti menunjukkan saya ridho gitu. Ya, ketika sama penjual dan pembeli juga sama gitu kan, ketika si pembeli membayar, si penjual menawarkan barang, si pembeli menyetujui dan melakukan pembayaran, maka di situ sudah terjadi adanya konsep ridho. Ya, urusan batin yang paling dalam itu bukan urusan kita, karena kan kaidahnya fahkum bizawahir wala tahkum bisarair, Allah yatawalla bisarair. Ya, kita itu memutuskan sesuatu yang sifatnya nampak saja, yang sifatnya bisa terlihat secara eksplisit. Makanya nanti dalam transaksi thrifting itu, apakah ada unsur ridho atau tidak, lihat apakah di dalam transaksi itu sudah ada kesepakatan ijab dan qabul enggak. Ya, apalagi kalau dilakukannya secara impor, pasti kan ada dokumen-dokumen tertulisnya kan. Ya, makanya untuk menunjukkan bahwasannya oh ini ridho loh, oh si fulan ridho menjual barangnya, si pembeli ridho untuk membeli barang yang ditawarkannya, itu sebetulnya sudah terjadi adanya antorod, ya kata para ulama. Oke, berikutnya. Nah ini yang paling urgent pada pembahasan hari ini, teman-teman sekalian. Dikatakan sahnya akad, apapun sih akad itu, ya apapun itu, mau dalam ibadah ataupun dalam muamalah, yang harus terpenuhi adalah rukun dan syarat. Makanya rukun itu apa sih? Ma yatawaqqafu wujudu syai'in wa kana dakhilan an wujudihi kan. Sesuatu yang wajib ada dalam pelaksanaannya, yang sifatnya internal. Kalau nggak ada unsur tadi, menyebabkan perbuatan hukum itu menjadi nggak ada. Misalnya gini, dalam bab ibadah saja supaya lebih mudah memahaminya. Rukun sholat. Misalnya, ulama sepakat rukun sholat itu adalah mulai dari takbiratul ihram. Ya, kalau niat itu kan ada ikhtilaf ya, dia masuk ke dalam rukun atau masuk ke dalam syarat. Kalau yang disepakati mulai dari takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, kan dalil jelas ya, la sholata liman lam yaqra bi umil kitab atau bi fatihatil kitab. Iya. Oke. Apakah takbiratul ihram dan sholat itu ada di dalam sholat atau di luar sholat? Jawabannya kan ada di dalam sholat, bersifat internal. Kalau nggak ada ya si takbiratul ihram atau baca Al-Fatihah, menyebabkan sholat itu nggak sah. Nah itu disebut dengan rukun, sesuatu yang wajib ada dalam pelaksanaannya, sifatnya internal. Ketidakadaannya tersebut menyebabkan perbuatan hukum itu menjadi tidak sah. Dalam perkawinan saja, rukunnya berapa sih? Nih, yang sudah nikah pasti tahu ya. Atau yang mau nikah lagi wajib tahu nih. Ya, pengen nikah lagi tapi nggak tahu rukun nikah. Wah, kacau nih. Ya, harus tahu dulu. Ya, oke, yang pertama adanya para pihak mempelai, calon mempelai laki-laki dan perempuan satu. Yang kedua adanya wali ya dari pihak perempuan. Yang ketiga ada 2 orang saksi. Ya, yang keempat ada ijab dan qabul. Sebagian ulama memasukkan mahar. Taruhlah kita masukkan saja supaya lengkap. 5. Satu saja tidak ada misalnya. Misal para pihak ada hadir. Ya. Tapi tidak ada wali, ya nggak bisa, nggak sah. Atau para pihak hadir, walinya ada. Kemudian saksi nggak sah. Atau para pihaknya ada, walinya ada, saksinya ada, tapi nggak ada ijab kabul. Ya. Nah itu nggak sah juga. Artinya semua komponen itu harus ada. Nah begitu pula dalam kegiatan jual beli. Komponen ini harus ada, rekan-rekan sekalian. Nggak ada komponen ini menyebabkan jual beli dinyatakan tidak sah secara hukum. Ya, apa saja yang harus ada? Pertama adalah tadi ijab dan qabul, karena ijab qabul itu sebagai indikator keridoan, sebagaimana tadi Nabi mengatakan jual beli itu harus dilakukan secara ridho. Ya, makanya dengan adanya ijab qabul itu menunjukkan bahwasannya seseorang itu ridho. Ya. Syaratnya apa ijab kabul itu? Pertama, sarananya dulu ya. Sarana yang bisa digunakan untuk ijab kabul itu adalah bisa dengan lisan, ya, seperti
dalam kegiatan transaksi konvensional di pasar tradisional kan, kita beli ke pasar baru ya, kemudian kita tanya, Bu ini bajunya berapa nih ya, kita beli ke toko-toko gitu kan, ini berapa nih, bahkan ada proses tawar menawar gitu kan, ini baju berapa nih buat lebaran nih ya, baju bekas misalnya ya, berapa nih, 300.000, ih kok mahal ya, 70.000 sadis gitu nya nawar nanti ya, 300.000 70.000 gitu. Itu sarananya lisan, silahkan saja, nggak jadi masalah. Yang kedua boleh jadi adanya sarana tulisan. Dalam fikih kontemporer kita menemukan ada yang disebut dengan istilahnya ukudul iz'an, ya, ukudul iz'an, atau disebut dengan bai bitokotisir. Nama lainnya adalah bai bitokotisir. Apa yang disebut bai bitokotisir? Yaitu harga bandrol. Artinya pihak penjual tidak memberikan peluang adanya tawar-menawar. Harganya sudah ditentukan sepihak. Ya, misalnya dalam bentuk bandrol. Misalnya kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke swalayan, ya, kita akan beli barang dan di situ sudah tertera harganya. Misalnya saya pengen beli baju di mall, kemudian tertera di situ harganya adalah 500.000. Kita nggak bisa nawar-nawar lagi. Kalau kita mau tinggal kita bayar, kalau enggak ya udah kita tinggal pulang aja. Itu namanya adalah bai bitokotisir atau ukudul iz'an, standar harga. Ya, itu hukumnya boleh-boleh saja silakan. Karena tadi ketika si pembeli ambil barangnya lihat harga, oh masih terjangkau nih ya, baik barangnya ori ya atau baru ataupun barang-barang bekas itu ya silakan saja. Mau dengan konsep lisan, tulisan atau isyarat. Nah, isyarat itu sebetulnya dalam kitab fikih kan kaidahnya isyaratul ma'khud bil akhras kal bayan bil lisan. Ini hanya untuk pihak-pihak yang tidak bisa melakukan secara lisan atau tulisan, maka pakai isyarat gitu. Ya, bagi yang punya keterbatasan maka bisa dilakukan secara isyarat atau secara perbuatan ya. Misalnya Kang Arabi kan pagi-pagi ya kalau di luar Ramadan mah nongkrong di depan Mi'raj gitu kan, di Riau itu ada tukang gorengan, tiba-tiba duduk ambil satu, ambil dua, ya nggak ada ijab kabul dulu, main ambil tiba-tiba bayar gitu ya, Dharma Jige ya, tiba bayar ya. Itu kan kapan ijab kabulnya? Dalam bentuk perbuatan ya, artinya tidak dibutuhkan adanya ijab dan kabul ya, karena sudah terbiasa ini menjadi sebuah kultur gitu. Lazimnya ini menjadi sebuah kultur ya, ada barang kita ambil tinggal bayar. Karena kita sudah tahu bala-bala paling satunya kan 2.000-an. Kita ambil kan 3, bayar 6.000 udah, Mang, tilu tanya tos. Gitu kan? Kapan ada kesepakatan kita tanya dulu, Mang ini berapa? Oh, saya ambil 3-nya, saya bayar. Enggak, tiba-tiba datang duduk ambil, bayar gitu kan. Nah, ini semuanya boleh dilakukan, 1, 2, 3, 4 boleh dilakukan, kecuali nomor 4 ini tidak boleh dilakukan dalam bab perkawinan kata ulama. Ya, dalam perkawinan nggak sah itu tiba-tiba langsung aja pakai perbuatan dikablok gitu calon istri teh, ya nggak boleh secara hukum. Bisa secara lisan atau secara tulisan, ya, atau secara isyarat itu boleh dilakukan. Ada dengan sarana kontemporer sekarang seperti dengan sarana ittisal elektronik atau dengan sarana kontemporer seperti transaksi online, itu hukumnya diperbolehkan. Bahkan kita di Indonesia sudah punya fatwa ya tentang jual beli online. Itu kemarin sosialisasi di DSN itu ketika saya hadir, ada 3 fatwa baru tentang jual beli online. Pertama adalah tentang marketplace, yang kedua tentang dropship, yang ketiga tentang saya lupa ya, masih tentang jual beli online juga ya semuanya. Oke. Nah, yang paling urgent, nantilah ini ya. Oke. Yang kedua, yang harus ada dalam akad jual beli adalah para pihak. Namanya akidain. Harus ada penjual, harus ada pembeli. Nggak mungkin jual beli itu nggak ada penjual, nggak ada pembeli, itu nggak sah. Harus ada. Cuma nanti persoalannya adalah ahliyah atau wilayah, ya, kecakapan dan kepantasan hukum dan kewenangan hukum. Ya, nah ini pembahasan tersendiri. Saya nggak mau panjang-panjang karena kita akan fokus ke sini. Ya, karena kita akan bahas thrifting itu berkaitan dengan ini. Objeknya adalah ma'khud alai, saman wal musman. Saman itu harga, musman itu barang. Jadi yang akan kita kaji untuk menentukan keabsahan thrifting ini berkaitan dengan ini nih. Taruhlah para pihaknya ada, ijab kabul ada. Persoalannya di sini. Ya, persoalan hukumnya di mana? Di sini. Yaitu di objeknya. Ma'khud itu artinya objeknya. Objek itu bisa harga atau bisa barang. Ya, nah dalam persoalan ini adalah barang, yaitu barang bekas, gitu kan? Oke, nah
syarat secara umum yang disepakati ulama, barang itu harus pertama masyru', legal. Ya. Tentunya dalam hal ini adalah mutaqawwam, legalnya adalah legal secara syariat. Ya. Namun sebagian ulama kontemporer juga, ya, sebagian ulama kontemporer menambahkan legalnya juga bukan hanya legal secara syariat, tetapi juga legal secara regulasi peraturan perundang-undangan di suatu negara atau qanuniyah sifatnya. Masyru' wal qanuniyah, ya, sebagian ulama. Ya, apakah barang-barang itu legal secara syariat? Maksudnya bukan barang-barang yang diharamkan, bukan barang-barang yang mengandung unsur yang najis atau barang-barang yang berbahaya, ya. Itu syaratnya adalah yang pertama itu. Yang kedua syaratnya adalah taslim. Barang itu bisa diserah terimakan. Makanya menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan, barang-barang yang berpotensi adanya unsur gharar dilarang. Yang ketiga, barang itu harus ta'yin. Ta'yin itu jelas spesifik, ya, diketahui kualitas, kuantitas oleh para pihak, ya, terutama oleh penjual dan pembeli gitu kan. Nah, dalam diskusi fikih itu cukup menarik, ya. Ada dalam mazhab Hanafi kita menemukan bahwasannya barang berkaitan dengan barang, ya, dengan barang yang diperjualbelikan itu ada 3 syarat yang harus dipahami kata ulama Hanafi. Ya, yang pertama syarat yang berkaitan dengan kokohnya suatu akad. Pertama, harta yang menjadi objek atau barang akad itu ada, barangnya harus ada gitu. Jangan sampai dia menjual barang-barang yang nggak ada. Itu bisa jadi gharar, hukumnya nggak boleh. Karena kata Nabi, wala tabi malaysa indak, kan, jangan menjual barang yang nggak ada gitu. Ya, bahkan berpotensi tidak bisa diserah terimakan. Ya, makanya di fatwa kita di di Indonesia itu saya sudah bahas adanya fatwa dropship, ya, dengan sistem dropshipper. Dalam hal ini kan konsep yang digunakan dalam dropship itu ketika si dropshipper tidak punya barang, ya kan, barangnya nggak ada. Ya, dia menjual barang yang nggak ada. Tetapi dengan syarat, boleh itu dengan syarat. Kalau dia sudah punya joinan dengan supplier, atau minimal dia bisa menjamin kepastian barang itu ada sesuai dengan deskripsi di marketplace-nya, maka hukumnya boleh. Yang amannya sih barangnya ada. Tapi kan jadi dalam sistem dropshipper nggak kayak gitu, karena modal dari si dropship itu kan bukan modal barang gitu kan, tapi dia modal skill dan modal deskripsi gambar sebetulnya. Ya, sehingga minim resiko tapi ingin dapat keuntungan. Nah, itu juga sebetulnya ada hadis Nabi khusus, kata Nabi, la ribha ma lam yudman, kata Nabi, tidak boleh ngambil profit sesuatu barang yang tidak mengambil resikonya gitu, ya. Kemudian yang kedua kata ulama Hanafi, harta tersebut bisa dimanfaatkan. Ini barang tersebut harus barang yang bisa dimanfaatkan secara kultural. Apakah barang-barang bekas termasuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak? Nah, itu menjadi kata kunci. Ya, sekali lagi, barang-barang bekas atau barang-barang isti'mali adalah barang-barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Oh, ini Ustaz masih bisa dimanfaatkan, ya, ini nggak jadi masalah. Ya, yang kedua, yang ketiga, harta tersebut mempunyai nilai, artinya dia kalaupun dijual lagi pun masih ada nilai gitu kan. Artinya dia punya nilai secara ekonomis, ya, nggak jadi masalah. Yang keempat, harta tersebut, ya, terpelihara di tangan pemiliknya, maksudnya yang menjualnya adalah asli si pemiliknya, karena dalam ulama Hanafi nanti akan berkaitan dengan bai'ul fuduli, jadi ada dia jual barangnya bukan milik dia gitu, ya, tapi itu namanya fuduli, itu pembahasannya agak cukup panjang, ya. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan sahnya akad, ya. Nah, barang tersebut makud, itu maksudnya barang atau objek, ya. Barang tersebut diketahui oleh para pihak sifat dan jenis barangnya. Karena boleh jadi dalam skema thrifting itu kan konsep yang digunakannya adalah import, ya. Kalau jual belinya secara impor berarti bai'ul hadiril ghaib konsepnya, yaitu si pembeli belum tentu bisa melihat secara langsung kan barang tersebut karena barang itu berada di negara lain misalnya, gitu kan. Makanya si penjual atau si importir di sini wajib untuk dia menjelaskan spesifikasi barangnya. Oh, ini loh barangnya, kadarnya, kualitasnya seperti ini, ya. Kalau misalnya baju ukurannya ini, ya, harganya segini, itu harus jelas spesifikasinya gitu, ya. Nah, kalau nggak jelas nggak boleh. Ya, yang kedua, barang dapat diserah terimakan. Yang ketiga, harta yang dijual milik penuh penjual atau kuasanya. Nah, dalam mazhab Hanafi dibolehkan adanya kuasa, ya. Artinya boleh jadi si penjual itu adalah wakil dari si pemilik barang.
Harta yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan dan sama jenis jika harta bisa ditukar atau ditimbang. Ini khusus pembahasan yang disebut dengan istilahnya amwal ribawiyah. Ini nggak kita bahas karena ini berkaitan nanti dengan jual beli valuta asing. Ya, oke. Yang terakhir, syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Apa? Harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain. Artinya harus miliknya sendiri. Jadi ulama Hanafi cukup detail ya di sini. Kita lihat dalam ulama Maliki, syarat barang itu apa sih yang diperjualbelikan? Pertama, nah ini harus suci dulu. Ya. Persoalannya, barang-barang bekas itu mengandung unsur najis enggak? Ya. Karena tidak seperti ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali itu mensyaratkan jual beli itu harus suci. Artinya barang-barang yang di dalamnya ada unsur najis, ya, maka itu hukumnya dilarang. Ya, apakah beli barang bekas itu di dalamnya ada unsur-unsur yang mengandung najisnya atau tidak, ada an-najasatnya atau tidak? Ya, kalau barang-barang tersebut ada najasat, kata ulama kita pakai teori tafriq al-ikhtilat. Tafriq al-ikhtilat itu gini, apakah si najisnya bisa dihilangkan atau tidak? Ya, misalnya kita beli barang, di dalam barang itu ada unsur najis, najisnya bisa dihilangkan tidak? Selama najisnya bisa dihilangkan, ya, misal dalam hadis itu kan idza dubigal faqad tuhur, ya. Apabila si kulit itu sudah disamak, sudah dibersihkan, dicuci, dibersihkan, maka statusnya menjadi suci. Yang sebelumnya ada unsur najis, ada darah sebagainya kan. Tapi ketika sudah disamak, kata Nabi, idza dubigal faqad tuhur, maka hukumnya menjadi suci. Ya. Nah, ulama Hanafi tidak memberikan syarat suci. Ya. Tapi bagi jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah, mereka memberikan syarat jual beli itu yang pertama suci dulu barangnya. Nah, beli barang-barang second itu di dalamnya ada unsur najis enggak? Kemudian najisnya bisa najis diminimalkan, enggak, maksudnya dihilangkan enggak? Kalau najisnya tidak bisa dihilangkan, memang secara substansi dia adalah najis. Nah, ulama-ulama Syafi'i memberikan contoh seperti jual beli khamar atau yang sejenisnya, itu kan khamar itu secara zatnya memang najis, bukan soal memabukkannya gitu. Maka itu hukumnya enggak boleh. Nah, nanti kita lihat, misalnya dalam thrifting yang diperjualbelikan adalah baju. Baju itu mengandung unsur najis atau tidak? Ketika di dalamnya kita pastikan, oh ini nggak ada unsur najisnya kok, ini sudah bersih semuanya, aman, ya udah, berarti hukumnya boleh. Syarat ini terpenuhi. Yang kedua, harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya. Ini bisa dipakai enggak? Ngapain beli barang nggak bisa dipakai, gitu kan? Harta yang diperjualbelikan dibolehkan secara agama, artinya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Harta yang dijual-belikan dapat diserah terimakan, dan harta yang diperjualbelikan dapat diketahui spesifikasinya. Tadi ya, karena sistem yang digunakan itu adalah sistem impor, sehingga di sini pihak penjual atau importir wajib ya untuk menjelaskan secara spesifik tentang kondisi barang tersebut. Ya, nggak jauh beda, ya, nggak jauh beda antara ulama Maliki dengan ulama Syafi'i tentang barang, syarat dari barang, ya, syarat dari maqsud alaih. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Hanbali itu agak sedikit rumit ya, karena banyak di sini unsur-unsur syarat yang terpenuhi. Pertama harus sama-sama ridho dulu. Dalam jual beli thrifting ridho enggak para pihak. Beli barang second. Akid termasuk, atau akid itu maksudnya para pihak termasuk adalah pihak-pihak yang boleh melakukan akad. Ya, karena boleh jadi dalam kajian akid atau kajian para pihak ada para pihak yang tidak bisa melakukan transaksi atau badan hukum yang tidak bisa melakukan transaksi. Misal para pihak tuh anak kecil ya yang belum tamyiz, belum mumayyiz, itu kan nggak boleh melakukan kegiatan transaksi. Kayak orang gila, orang yang dungu, orang yang dalam posisi dipaksa, itu kan nggak boleh. Atau badan atau lembaga dalam bentuk yayasan, PT atau sebagainya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, itu kan nggak boleh melakukan kegiatan hukum. Ya. Jadi lihat apakah misalnya proses impor itu ya barang dari luar masuk ke kita itu dilakukan oleh pihak-pihak yang legal atau tidak. Nah, ini dalam mazhab Hanbali cukup ketat di sini, ya. Kemudian yang ketiga, harta yang diperjualbelikan dibolehkan secara agama, ya. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain, artinya milik dia sendiri, kecuali dia sebagai kuasanya, nggak jadi masalah. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan, tadi sudah. Harta yang diperjualbelikan itu diketahui spesifikasinya, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Dan terakhir, harga sudah diketahui, jangan sampai nggak jelas harga. Makanya saya juga sama ya, ketika ada menguji skripsi, ada skripsi yang ya judulnya itu kayak jual beli seikhlasnya gitu. Ya, jual beli seikhlas. Jadi kalau kita misalnya Kang Abi mau beli bubur gitu kan,
kata si emangnya teh, mangga we saikhlasnya. Itu nggak boleh dalam mazhab Hambali. Karena as-saman itu disyaratkan harus muayyan, harus jelas. Murah-murah sekalian, mahal-mahal sekalian. Jadi jangan ngagang-gayong gitu, jangan mangga we saikhlas. Itu nanti terjadi hukum gharar, nggak jelas. Gharar ketidakpastian itu menyebabkan hukum dilarang secara agama. Maka dalam mazhab Hanbali nggak boleh adanya sistem jual beli seikhlasnya. Ya kalau mau seridonya itu juga nggak boleh karena kan nggak jelas harga gitu ya. Kalau mau ya mahal sekalian atau murah-murah sekalian atau gratis sekalian. Kalau gratis ya bukan akad jual beli, namanya hibah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang penting. Tadi ya, di sini saya ulang. Nah, ini kalau terpenuhi ini semua ya. Ini boleh nanti di foto atau di screenshot. Kalau terpenuhi ini semua, maka akad dinyatakan sebagai akad yang sah. Apa akad sah? Akad jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Artinya apa? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Atau kebalikannya, tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat ini menyebabkan jual beli nggak sah. Ya, kita mau pilih yang mana nih? Jual beli sah atau jual beli yang tidak sah? Yang tidak sah itu adalah yang batil. Ketika rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, itu hukumnya nggak boleh. Ya, oke. Nah, yang harus kita pertimbangkan dalam jual beli thrifting itu adalah konsep harta di sini, yaitu objeknya. Makanya di sini syaratkan benda-benda atau objek-objek dalam kegiatan thrifting itu harus memenuhi syarat mutakawam, kata ulama. Ya, mutakawam itu apa? Mutakawam itu adalah benda yang didapatkan oleh seseorang karena tindakan tertentu yang dilakukannya. Benda tersebut boleh dimanfaatkan berdasarkan syariat, baik dari berbagai keadaan. Di antara tindakan yang menjadi sebab kepemilikan adalah berburu binatang di hutan zaman klasik, ya. Jadi intinya mal mutakawam itu adalah benda-benda yang boleh diambil manfaatnya secara syariah. Ini kata kuncinya nih, mayubahu al-intifa'u bihi. Apa? Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara syariat, atau dalam bahasa saya secara pribadi ketika memahami mutakawam itu, dia punya nilai secara agama dan dia juga punya nilai secara ekonomis. Sekali lagi, mutakawam itu dia punya nilai secara agama dan dia punya nilai secara ekonomis. Maksudnya gini, karena boleh jadi ada benda-benda yang dia punya nilai secara ekonomis tapi tidak punya nilai secara agama. Maksudnya apa? Di dalam agama kita tidak dipandang itu sebagai harta. Misalnya khamr, babi, atau benda-benda haram lainnya. Itu dia punya nilai ekonomis. Makanya ketika diperjualbelikan akan menghasilkan nilai secara ekonomis kan? Lihat ya, bagi praktek jual beli khamr, jual beli babi atau jual beli narkotika, jual beli barang-barang yang haram lainnya. Itu kan menghasilkan nilai ekonomis, tapi secara syariat tidak dipandang sebagai harta. Ya, tidak dipandang sebagai harta. Nah, syaratnya mutakawam harus dipandang secara agama dan harus juga dipandang secara ekonomis. Jadi secara agama itu punya nilai, tidak bertentangan, maksudnya secara ekonomis juga dia punya nilai. Makanya nanti dalam praktek jual beli thrifting, apakah benda tersebut punya nilai secara agama, artinya tidak memenuhi tidak melanggar tadi ya rukun dan syarat, dan di dalam juga ada nilai ekonomis sih. Kalau kita perjualbelikan juga di situ bisa menghasilkan nilai secara ekonomis. Ya, ada beberapa kaidah-kaidah fikih yang saya temukan ya. Mudah-mudahan kaidah ini bisa memperkuat atau menganalisis bahan analisis nanti praktek thrifting yang hari ini sedang marak ya. Yang pertama misalnya kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya, tadi sudah ya, pada prinsipnya dalam muamalah itu dihukumi boleh dulu sebelum adanya dalil melarang. Thrifting, kita hukumi boleh dulu deh. Ada nggak dalil yang melarangnya? Coba lihat. Maksudnya ada nggak rukun dan syarat yang tidak terpenuhi? Oh, nggak ada, berarti udah hukumi boleh. Yang kedua, al-aslu fil buyuh al-hil. Prinsipnya dalam jual beli itu hukumnya boleh jual beli apapun. Mau namanya jual beli kredit, mau jual beli dengan sistem angsur, jual beli dengan sistem apa, mau barang bekas atau apapun itu dikatakan dulu al-hil, hukumnya halal selama tidak bertentangan dengan syariat. Al-aslu fil buyuh ridho al-muta'aqidain. Pada prinsipnya jual beli itu harus ridho para pihak. Nah, ini yang bisa dijadikan dalil nih. Al-aslu anna kullama sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Illa bidalil. Prinsip dalam jual beli itu apa? Sah. Al-aslu anna kulla, sesuatu yang sah dan atau boleh dimanfaatkan. Nih, lihat. Sesuatu yang boleh atau setiap yang boleh dimanfaatkan, maka boleh diperjualbelikan. Baju boleh dimanfaatkan nggak?
Boleh. Sepatu boleh nggak? Boleh. Maka boleh juga dia untuk dijakukan akad jual beli. Itu kaidahnya tuh. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka boleh juga dia jual belikan gitu. Ya. Al-aslu fi syurut wal muamalah sama ya. Prinsip dalam muamalah adalah boleh. Kullun muamalat fiha gharar au jahala fiha yuqsadu fahiya batil. Kalau dalam jual beli itu ada unsur yang ketidakjelasan baik dari segi barang, kuantitas ataupun dari segi harga yang menyebabkan adanya unsur gharar atau jahalah, maka hukumnya batal. Ya. Nah, ini penting juga nih. Al-aslu fil adl fi kullil muamalat wal mura'at maslahah at-tarfain wa raf'ud darar anha. Ya, prinsipnya dalam muamalah itu harus memunculkan nilai-nilai keadilan, memelihara kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan. Maka kaidahnya la darar wa la dirar, kata Nabi. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Persoalannya apakah benda-benda dalam skema transaksi thrifting itu ada benda-benda yang memudaratkan atau tidak? Nah, kita nggak tahu. Kita harus punya pengetahuan ke situ. Apakah benda-benda, misalnya baju yang kita beli dengan konsep thrifting itu, maksudnya impor, karena ini bekas, itu adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan atau tidak? Apakah ada maslahat atau enggak? Apakah ada mudarat atau enggak? Nanti kita akan lihat. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya kaidah-kaidahnya. Nah, persoalannya adalah di regulasi di Indonesia ini. Ya. Misalnya di dalam pasal 47 ya. Jadi substansinya kan setiap importir wajib mengimpor barang ya dalam keadaan yang baru. Artinya tidak boleh dalam keadaan yang bekas, barang-barang bekas. Ya, impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri. Terkait dengan sanksi sendiri sudah diatur dalam pasal 111 undang-undang tersebut. Ya, bunyi apa? Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, maksudnya barang-barang isti'mal tadi, barang-barang bekas, sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda ya paling banyak 5 miliar ya. Beli bajunya 500.000, dendanya 5 miliar. Ya ini dendanya lumayan juga ya, 5 miliar ya. Oke. Ya, termasuk juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan ya, Permendag nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Permendag 2001 ya, tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang larangan impor, nggak boleh. Itu kendalanya di Indonesia ya. Jadi sekali lagi, itu kendalanya di Indonesia ada larangan. Kalau tadi secara syariat misalnya terpenuhi rukun dan syarat, kaidah-kaidahnya cocok, sudah terpenuhi maksudnya. Barang-barangnya adalah barang-barang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur najisnya, bisa dimanfaatkan, nggak ada unsur gorornya. Pokoknya terpenuhi deh rukun-rukun syarat yang tadi ditetapkan oleh ulama. Sebetulnya nggak jadi masalah. Ya, itu hukumnya sah-sah saja. Tapi persoalannya adalah ketika di negara kita ada aturan main seperti ini, gitu. Ya, secara syariat boleh, tapi secara negara nggak boleh. Nah, ini bagaimana mengkompromikannya? Nah, sebelum ke situ kita lihat dalam kalau belajar undang-undang, teman-teman harus belajar tentang ilat hukum, atau bahasa teman-teman di Fakultas Hukum adalah rasiolegis. Kalau bahasa saya di syariah adalah ilat hukum namanya. Ilatnya kenapa dilarang? Gini, kayak Homer, misalnya kita baca teks Quran atau baca teks undang-undang, sama sebetulnya. Ada ilmunya. Misalnya dalam bab Homer, kenapa Homer dilarang? Kenapa riba dilarang? Kenapa zina dilarang? Kenapa bla 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 dilarang? Itu ada ilatnya loh. Misalnya Homer dilarang kenapa? Oh, ilatnya karena dia memabukkan. Ya. Oh, kenapa riba dilarang? Karena di dalam sebagian ulama mengatakan ada unsur zolim. Sebagian ulama mengatakan ini transaksi yang tidak diimbangi dengan adanya kompensasi. Itu ilatnya. Nah, soalnya ilat larangan aturan di Indonesia ya terkait dengan thrifting tadi apa? Pertama, yang saya baca itu ilatnya adalah pemerintah menganggap impor pakaian bekas tersebut dapat mengancam atau merugikan industri garmen dalam negeri. Ya. Yang kedua, larangan kepada masyarakat untuk membeli pakaian bekas ya dari luar negeri atau impor. Larangan tersebut dikeluarkan demi melindungi kesehatan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu Barang, sampel pakaian bekas yang sudah diamankan tersebut terbukti mengandung jamur kapang. Cemaran dari jamur kapang ini memiliki potensi untuk menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan seperti gatal-gatal, reaksi alergi kulit dan sebagainya ya, atau efek beracun iritasi ya, infeksi karena pakaian tersebut ya, yang bisa berimplikasi buruk bagi
tubuh kita. Nah, itu ilatnya bukan gara-gara impornya, tetapi adalah ada, walau bahasa hukum tadi, ada sebab hukumnya. Rasio legisnya apa? Kenapa undang-undang mengatakan ini dilarang? Ternyata berdasarkan dua ini pertimbangan hukumnya gitu. Nah, sekarang bagaimana sepertinya adanya apa ya istilahnya adanya berbenturan gitu antara ketentuan syariat dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini teman-teman ada kaidah atau prinsip ya, prinsip dalam muamalah. Ini harus dipahami ya, dalam bermuamalah itu ada prinsip harmonisasi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Ini nanti bisa dibaca di dalam kitabnya Shubair ya, Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalah Maliyah ya, pengantar fikih muamalah itu oleh Utsman Shubair, Profesor Dr. Muhammad Utsman Shubair. Ya, nanti saya akan tunjukkan di halaman berapanya ya. Prinsip ini memperhatikan antara aspek syariah yang bersifat universal dengan keadaan suatu negara yang atau suatu wilayah yang bersifat lokal atau al-jam'u baina qada'an wa dayanan. Ya, sehingga menurut prinsip ini secara tidak langsung ya, prinsip ini mengajarkan bahwasannya boleh jadi secara syariat ini boleh, tetapi menurut undang-undang ini nggak boleh. Kenapa? Nah, tadi ada alasannya, gitu kan? Maka tidak boleh dibenturkan antara ini kan syariatnya boleh, undang-undang mah nggak bisa gitu dalam ilmu syariat. Itu harus dilakukan namanya al-jam'u, kombinasi dan harmonisasi hukum. Nggak boleh kita membentur-benturkan. Makanya analisis fikih ya terkait dengan hukum drafting ini ya ini apa namanya kaidah-kaidah tadi bisa digunakan. Pada prinsipnya melakukan kegiatan muamalah dengan konsep drifting secara syariah itu boleh. Selama dalam prakteknya memenuhi tadi rukun dan syaratnya. Maka tadi kata kunci rukunnya terpenuhi nggak? Syarat-syarat dari barang tersebut terpenuhi nggak? Syarat-syarat dari pelaku pihak yang melakukan akad terpenuhi nggak? Akad jual beli sebagaimana dipaparkan para ulama fikih. Hal ini sesuai dengan kaidah universal dalam bermuamalah. Pada prinsipnya hukum muamalah boleh. Apapun itu, mau thrifting, mau segala macam, selama tidak ada yang melarang. Serta kaidah-kaidah fikih yang tadi sudah disebutkan. Namun dalam regulasi hukum di Indonesia bahwa kegiatan thrifting dilarang karena ada unsur doror. Karena kan kaidahnya gitu, la doror wala diror. Tidak boleh memudaratkan orang lain, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dalam jual beli atau dalam muamalah apapun. Sehingga setiap kegiatan yang mengandung unsur doror harus dihilangkan. Karena kaidah fikihnya apa? Ad-doror yuzal. Kata para ulama, kemudaratan harus dihilangkan semaksimal mungkin. Tadi mudaratnya apa? Bisa terkena efek negatif, penyakit, atau bisa mengancam eksistensi garmen gitu dalam negeri gitu kan kata pemerintah. Oleh karenanya bukan berarti dalam pandangan syariah hukum jual beli barang bekas dilarang. Secara syariah hukumnya boleh selama terpenuhi tadi rukun dan syarat. Berkaitan dengan larangan thrifting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan kaidah al-jam'u baina qadaya wa dayanan, maka sudah sepatutnya kita mengikuti dan menaati aturan pemerintah atau aturan regulasi. Karena firman Allah kan wa atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum kan. Selama aturan tersebut tidak menyuruh terhadap kegiatan maksiat, selama aturan itu nggak ada, kita pemerintah nyuruh kepada maksiat gitu ya. Terlebih rasio legisnya adalah demi menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Ya, maka itulah ya hasil analisis saya pribadi ya terkait dengan hukum thrifting di negara Indonesia. Ya, dari aspek fikih nggak jadi masalah, tapi persoalannya adalah dari aspek regulasi di Indonesia yang terkesan melarang, bahkan masuk ke dalam kategori crime, kejahatan ya, atau jarimah dalam fikih ya, tindak pidana. Sehingga di sini perlu adanya harmonisasi. Tadi harmonisasinya ini kaidahnya adalah mengharmonisasikan ya, bukan berarti kalau kita melakukan jual beli itu menjadi dosa, enggak juga sebetulnya. Ini hanya berkaitan dengan aspek regulasi saja. Saya kira itu ya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam. Bisa saya kembalikan ke Kang Arbi ya, enggak. Siap, alhamdulillah Ustaz Panji atas penjelasannya jadi cukup sangat detail seperti itu terkait masalah thrifting. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang pengen saya tanyakan tapi sudah terjawab dari berbagai penjelasannya. Dan memang sekarang juga selain thrifting juga sudah marak bank-bank sampah seperti itu Ustaz ya. Jadi dari mulai minyak jelantah bekas, popok bekas, makanya ketika di bank sampah itu khusus popok bekas dia minta dicuci terlebih dahulu, dihilangkan najisnya untuk bisa diberikan ke bank sampah seperti itu. Alhamdulillah itu saja kajian yang terkait thrifting ya. Pakaian bekas bahwa pada dasarnya memang diperbolehkan, tapi tadi ada aturan dari pemerintah, aturan kewilayahan yang melarang. Untuk Bapak Ibu, jika memang masih ada pertanyaan
baik itu nanti pada saat sekarang ataupun nanti Bapak Ibu jamaah yang akan melihat online di YouTube bisa bertanya langsung di kolom komentar ataupun nanti via WhatsApp ya, di WhatsApp tanya Ustadznya di Mirat seperti itu. Dan juga saya ingin memberitahukan kalau memang di sini ada yang ingin ditanyakan kepada para Bapak Ibu jamaah sekalian. Mangga kalau ada yang mau bertanya langsung tinggal di unmute, diberi kesempatan satu pertanyaan ya, karena sudah jam 6.40 menit seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, baik. Tidak ada ini sepertinya mungkin belum ada pertanyaan Ustaz. Untuk kajian berikutnya insya Allah tanggal 11 ya Ustaz ya? Gimana kan? Untuk kajian berikutnya tanggal 11 ya? Oke, saya coba cek dulu ya. Tanggal 11 hari apa sih? Hari Selasa. Oh ya, oke, Ya, baik. ya. Karena tadi ada beberapa jamaah yang bilang kalau jam 5 masih di masjid, kemungkinan akan lebih jam 6 mungkin saat baru ini. Jam 6 ya? Iya. Oke, sama baik. Temanya mungkin sekalian dikasih tahu saat ini ada sedikit ada perubahan saat karena memang yang lagi tren sekarang ini masalah flexing. Nah, kan banyak nih anak-anak muda sekarang mungkin anak-anaknya para jamaah yang jadi selebgram. Selebgram itu kan dia bermain flexing ya. Jadi istilahnya ada barang yang dia gunakan, dia wujudkan tanpa kepemilikannya dia gitu. Jadi ada kayak semacam endorse. Nah, nanti itu mungkin akan dibahas di tanggal 11 itu. Apa sih batasan-batasannya, aslinya aturan-aturan fikihnya, kaidahnya ketika flexing yang memang kan kalau dibilang itu kan berarti kan marketing ya. Fikih Muhammad terkait marketingnya itu fikihnya seperti apa mungkin akan dibahas di tanggal 11 ya Ustaz ya. Insyaallah. Karena memang ini flexing ini jadi hal yang tren ya. Jadi tren. Jadi bukan cuman para pejabat ya, sebenarnya para selebgram juga sering melakukan itu gitu dengan barang orang lain, dia melakukan foto-fotonya karena dia yang nge-branding dirinya lah. Nah, itu batasannya seperti apa sih? Karena kebanyakan sekarang kan flexingnya cenderung yang bermewah-mewah ya seperti itu. Iya, betul. Siap, itu aja mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akhiri kajian hari ini. Mungkin Ustadz bisa sekaligus doa penutup, Ustadz. Oke, baik. Di chat kayaknya ada pertanyaan ini. Oh iya, yang di chat ya. Itu terkait jual beli barang bekas yang dipakai termasuk konsep berhemat tidak dalam Islam. Ya bisa saja ya, dalam Islam boleh jadi itu konsep berhemat ya, maksudnya boleh jadi ada orang-orang yang belum memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli barang-barang yang baru ya, tetapi sebatas barang-barang yang bekas. Jadi sebetulnya nggak jadi masalah tadi ya, ketika seseorang ingin membeli barang bekas apapun objeknya tadi ya, selama objeknya dibolehkan secara syar'i ya, itu nggak jadi masalah. Kalaupun itu berhemat ya mungkin ya bagi beberapa pandangan termasuk hemat juga, tapi bagi beberapa pandangan yang lain boleh jadi ya, maksudnya setiap orang kan punya kapasitas masing-masing gitu ya. Boleh jadi ada yang pengen tren doang, kan ini lagi tren, ikut aja tren, walaupun secara finansial boleh jadi sanggup ya untuk membeli barang-barang yang baru gitu kan, tapi ini trennya, dan boleh jadi barang-barang bekas ini adalah sesuatu yang sifatnya antik, unik gitu, nggak ada baru barang seperti ini, tapi yang ada yang bekas. Nah, jadi sebetulnya berbagai macam kemungkinan. Ada orang yang menganggap, oh ini kayaknya sistemnya berhemat, saya belum sanggup beli yang baru, saya beli yang ini sebagai hemat. Ya silakan saja. Ya itu kan setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Nggak jadi masalah Bu, ya silakan. Jadi boleh secara syariat, selama tadi garis bawahi ya objek yang kita beli ya, akad-akad yang digunakannya ketika transaksi itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin ya yang bisa dibahas, karena hanya satu pertanyaan di kolom chat. Kita akhiri dengan doa sama-sama ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini merupakan sarana kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita bermunajat. Mudah-mudahan merupakan detik-detik di mana Allah mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nuhun Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.